Dikira sudah siapkan 5M lah. Iya. Ternyata 5M itulah yang membuat Pak Ketua kita jadi ya. Tapi dibocorkan nggak apa-apa di Ketua ya. Nggak apa-apa, Ada masalah ya. Iya. Ini bocoran sebenarnya ini rahasia tapi jadi bocoran nih. Di bulan November itu kan akan ada pertarungan. Mati. Kan menarik sekali di Ketua. Rame. Karena tidak-tidaknya kami kan juga akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan Karena kami mempunyai satu kursi, tetapi tetap juga satu kursi ini nilai yang sangat berharga. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Curhat Angkari Bahagia. Kali ini kita kedatangan tamu orang yang luar biasa sekali, tidak disangka-sangka, ya kan? Dia menjadi boom di Kabupaten Berau. Salah satu juga ketua partai yang partainya saya kira tahun ini kayaknya baru berjuang di Kabupaten Berau sudah membuahkan hasil. Kita langsung menyapa Ketua Partai Perindo Kabupaten Berau, Haji Agus Kuryansa. Apa kabar, Ji? Kabar baik. Jadi saya manggil siapa ini? Haji kah? Ketua kah? Ini banyak namanya nih, maaf Pak. Jadi namanya ini banyak nih di masyarakatnya. Maaf sebelumnya ada yang manggil Agus Pancau, Agus Guru, ya. Agus Guru. Kemudian ujungnya terpanggil Pak Ketua ya. Alhamdulillah. Terus sejarah-sejarahnya apa itu? Ya panggil Agus Pancau, Agus Guru itu apa sejarahnya? Ya kalau melihat dari goyonan ya, Agus Pancau itu dari arti tinggi. Karena melihat postur kami itu tinggi sehingga sematan Pancau itu melekat. Jadi yang lebih terkenal itu memang Agus Pancau daripada Agus Kuryansa SPD. Itulah dalam keberadaan kita di lingkungan saya. Jadi yang lebih kerennya itu Agus Pancau. Agus Pancau ya. Ya. Jadi kita panggil Agus Pancau aja. Ya. Biar lebih keren dan lebih akrab ini. Ya, tapi setidaknya ada penyematan selaku ketua. Oh iya, Ketua DPD ya, DPD Perindo Kabupaten Berau. Alhamdulillah. Tahun ini ya berjuang di Perindo berjuang. Alhamdulillah baru pertama kali kita masuk dan itu membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Meskipun perolehannya sedikit lepas daripada prediksi. Keinginan kita sih Dapil 2, Dapil 4 itu punya potensi, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Meskipun dalam raupan suara yang cukup besar, tapi kita di Dapil 4 tetap tersisih dari beberapa kandidat khususnya di Dapil 4. Dapil 2 khusus punya Pak Ketua. Alhamdulillah sampai hari ini setelah dalam perjalanan pleno di PBK tidak mengurangi daripada suara yang kita peroleh sampai hari ini dan akan dilanjut di hitungan di pleno di kabupaten. Itu yang masih kita tunggu. Kalau boleh tahu sekolah dan kuliahnya di mana? Alhamdulillah kita kemarin sempat menyelesaikan S1 kita sebagai sarjana pendidikan karena latar belakang kami adalah seorang pendidik. Itu yang dibilangi Agus Guru ya. Ya, kalau ada Udin sedunia, mungkin kita Agus Kabupaten Berau. Menarik sekali ini. Iya. Saya tuh kenal beliau ini kayaknya baru aja kita kenalan ya. Sekitar 5 tahun yang lalu kita kenalannya. Iya. Akrab-akrabnya itu ya. Kalau di dalam pertemuan kita kesehariannya itu boleh dikatakan sebentar, tetapi kita juga cukup lama sudah berkenal dengan Bang Heri. Ya. Saya nggak nyangka tiba-tiba ini dia jadi, Bang, aku mau ambil dulu, mandat ketua dulu. Ketua apa? Aku bilang, ketua partai. Langsung sama ketum ya? Sama ketum, ya, alhamdulillah kita juga tetap berterima kasih dulu jalan penghubungnya itu Pak Mahyudi. Pak Mahyudi ya? Ya, karena beliau dulu sempat masuk di Perindo.
itulah beliau yang mengantarkan kami pada acara merit anaknya Di Bali ya, di Bali. Kita dipertemukan di Bali dengan ketum, dan pada waktu itu sebenarnya masih ngambang. Kenapa seperti itu? Karena Perindo itu dulu pernah ditawarkan kepada Pak Lurah Aptek dengan menunggu waktu kurang lebih 2-3 hari. Kami mengambil sikap minta kepastian kalau memang kami harus menunggu, Pak, lebih baik kami yang tidak. Disitulah keputusan diberikan langsung kepada kandidat untuk Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Magelang. Luar biasa. Ini yang luar biasa ini, Pak. Pak Agus ini luar biasa sekali nyumbang salah satu pertandingan badminton 70 juta Selaku sponsor tunggal. Gila. Luar biasa, gila saya bilang. Saya cuma denger. Ngerinya gue bilang gini, perusahaan besar aja enggak segitu lagi. Apa motivasinya itu? Yang selalu melekat di diri kami mengutip sebuah hadis, anfahum linnas khairun nas anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia yang dapat membawa manfaat. Kami juga orang yang hobi olahraga, boleh dikatakan gila olahraga. Inilah yang mendasari kami, sehingga nilai bukanlah salah satu penghambat bagi kita untuk berbuat baik, tetapi nilai itu setidak-tidaknya bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Inilah yang mendasari kami selalu semangat di mana-mana kami saling berpartisipasi seperti itu. Badminton, terkhusus bola ya. Ini kalau bola luar biasa sekali. Ya, kalau di bidang olahraga sebenarnya kami tidak ada batasan. Ya, kita juga terkait dengan masalah milenial, kita kemarin melaksanakan futsal yang juga mana hadiahnya juga cukup besar, kisaran sekitar 66 juta kemarin. Kita lakukan di Gor Pemuda Tanjung Redep, futsal secara umum. Itu dari beberapa pemain, diantaranya ada yang dari Makassar dan sebagainya. Ini juga salah satu cara kita untuk memberikan semangat kepada kaum milenial. Karena sepanjang ini kaum milenial itu sering dinilai negatif, pura-pura, berkelahi, minum-minum, judi dan sebagainya. Mungkin dengan adanya kegiatan olahraga, bukan saja di futsal, dan kami juga setelah melaksanakan 2 kali Mobile Legend Open. Mobile Legend Open? Ya, yang pertama kali kami lakukan di Kampung Merancang dengan jumlah peserta yang cukup antusias, dan kemarin kita laksanakan di Kecamatan Teluk Bayur sampai dengan 160 peserta. 160 peserta. Wow. Alhamdulillah. Mobile Legend Open. Anak muda semua ya. Dan ternyata digandrungi. Luar biasa. Pantas nih cepat-cepat terjun ke politik. Ya. Ini ada pertanyaan ini, apa yang menjadi pemicu Pak Ketua untuk terjun ke politik, khususnya sebagai calon legislatif di Dapil 2? Dapil 2 ya ke Gunung Tabur, Teluk Bayur, Senen. Apa ini? Ya, pada intinya kami sudah memang terbiasa dari beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti di organisasi. Dari situlah kami membaca bahwa di Teluk Bayur itu memang ada harus sosok yang dapat membawa dan mengangkat Teluk Bayur itu sendiri, yang kami niatkan untuk sebagai kecamatan yang mandiri. Dan dorongan-dorongan teman mungkin sudah memberikan penilaian bahwa kami adalah layak orang yang dapat membawa aspirasi, orang yang cocok diberikan amanah. Dari situlah kami mempunyai pemikiran dengan restu keluarga dan istri untuk mewakafkan diri sebagai seorang calon legislatif, dan alhamdulillah membuahkan hasil. Ya, semua itu mungkin berkat doa-doa orang yang juga selama ini merasa dekat dengan kami. Di berita tuh sebelum pemilihan juga beritanya muncul nih, saya siap mewakafkan diri, ya kan?
Luar Alhamdulillah. biasa. Memang betul kalimat siap itulah mungkin orang Iya, kayaknya layak dipilih. layak dipilih. Terus bagaimana pengalaman Pak Ketua nih selama proses kampanye dan apa yang menjadi fokus utama di platform Ketua nih? Jadi proses-proses kampanye itu kan luar biasa Ketua. Saya lihat tuh postingan-postingan berita Ketua tuh hari ini di sini, hari ini di sini dengan berbagai macam tempat-tempat di keadaan. Prosesnya kayak bagaimana? Iya, karena kami menganggap bahwa kehadiran Perindo ini di Kabupaten Berau, pertama dia adalah merupakan partai yang baru. Baru betul. Dan kami juga orang yang baru. Betul. Maka peribahasa mengatakan tak kenal tak cinta. Sehingga kami mencoba membangun silaturahim, roadshow kemana-mana, sosialisasi. Itu tidak lain dan tidak bukan secara tidak langsung kami ingin berkenalan dan mau tahu persis seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang dengan pengalaman kontestasi pilek 2019. Banyak cerita-cerita bahwa itu adalah sebatas janji. Di sanalah kami mencoba mempelajari. Bahkan banyak orang beranggapan kami dianggap salah satu caleg yang gila ya. Karena setiap kegiatan pergerakan itu tidak menutup kemungkinan tidak ada kos. Semuanya kos yang cukup besar. Dan kami alhamdulillah tidak kehabisan energi. Mungkin teman-teman bisa melihat di bagaimana media dan pemberitaan, habis dari kampung A ke kampung B, dan seterusnya, ternyata apa yang menjadi pandangan orang berbeda dengan hasil yang kami dapatkan. Kan karena orang menganggap bahwa itu akan sia-sia. Orang pasti mengingat yang di injury time saja. Tetapi masyarakat sekarang juga sudah cerdas. Tidak semata-mata money politik itu membuat mereka hari ini dalam artian mereka menerima bahwa dan seterusnya dan itu akan dirasakan 5 tahun ke depan. Jadi ada mindset juga yang berpikiran positif bahwa kemajuan pembangunan kampung ya baik dari segi apapun, bisa saja juga dengan pendidikan, dengan seni budaya, kesehatan, dari berbagai macam kalangan, ada di pertanian, ada di perkebunan dan sebagainya. Nah di sanalah kami bisa mengukur oh seperti ini orang yang berpolitik. Ternyata ada yang sering kami bahasakan, emas bisa saja berwarna kuning, tetapi warna kuning bukan semuanya emas. Itulah janji-janji politik. Orang bisa menabur 1000 janji, tetapi untuk membuktikan satu janji itu terkadang susah. Jadi banyak orang-orang yang kecewa. Jadi kami masuk sebagai pengobat rasa sakit hati dan kekecewaan. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, seperti itu Bang Ferry. Menarik nih. Ya. Emas itu, tadi enggak. Setiap emas pasti sudah berwarna kuning. Setiap emas suatu warna kuning. Tetapi warna kuning bukan berarti emas. Warna ya. kuning itu. Semua orang bisa berjanji, ya. 1000 janji pun bisa ditebar orang. Tetapi satu janji terkadang orang susah untuk membuktikan. Inilah politik. Ya. Pantas terpilih kalau gitu caranya. Dan. Kalau di kampung itu ketua, di kampung itu kan kalau di kota kan warganya kan ini sudah. Ya. Kalau di kampung itu kan beda-beda tuh ketua. Betul. Itu ada yang apa namanya bahasanya itu ada yang susah kah, sulit kah atau gimana karakternya. Kan ada kan apalagi kalau kita menuju ke dari kilometer 15 sampai ke 40 itu kan masyarakat banyak masyarakat apa namanya petani kebun apa segala itu gimana caranya tuh meyakinkan mereka itu? Ya setidaknya kita yang pertama bisa menempatkan diri dulu ya. Karena kan ada perbedaan masyarakat awam, pedesaan. Ya itu pasti berbeda dengan pemikiran masyarakat kota. Betul. Jadi ketika kita masuk di pedesaan, kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Nah ini terkadang ada orang karena
ilmunya begitu tinggi, Hmm. dia masuk kepada suatu tempat pedesaan, bahasa intelektual yang dia pakai sehingga tidak nyambung dengan kondisi dan keadaan. Keadaan di sana. Iya, di sana mereka itu janji tidak begitu menarik, tetapi bukti yang menjadi mereka selalu ingat kepada kita. Makanya tadi di awal kami menyampaikan, kalau kita bisa menjadi orang baik, dan insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Betul. Inilah perjalanan hidup kami tadi. Jadi di dalam promosi kami itu kami selalu memakai 5M. Tapi 5M kadang-kadang orang selim asumsikan 5 miliar, padahal itu salah. Kira Ini- modal sudah ya. Ya, ini cara kami untuk mendekatkan diri, untuk mengenalkan diri kami menggunakan cara 5M. Apa itu 5M? M yang pertama mengenal. Mengenal. Nah, harus dikenal dulu kita kan. Kemudian M yang kedua memilah. Memilah. Karena kan partai politik itu banyak jargon-jargon yang masuk ke pedesaan. Dia harus bisa memilah-milah. Ada mungkin dari Demokrat, ada mungkin dari PKS, ada Banyaklah partai. banyak partai, di antaranya satu adalah Perindo dengan tampilan yang beda dengan 5M, memilah. Nah, yang M ketiga adalah manfaat. Apakah kita ini bisa lebih besar manfaatnya ketimbang mudaratnya? Nah, itu yang. Kemudian yang M yang keempat, mereka berhak memutuskan. Memutuskan. M yang terakhir, mereka punya mengontrol, mengawasi. Nah, inilah 5M yang kami maksud. Tapi bukan 5 miliar, bos. Dikira sudah siapkan 5M lah. Iya. Ternyata 5M itulah yang membuat Pak Ketua kita jadi, ya kan? Bisa menjadi satu penilaian yang luar biasa. Betul. Iya kan. Ujungnya juga, berarti ujungnya itu kembali ke masyarakat, ya kan? Betul. Mengontrol, melihat semuanya. Iya. Oh, ini layak. Lain, setelah dia pilah-pilah kan seperti Iya, itu. dibilang memilah, melihat apa segala, ya ujungnya memang yang kelima itu. Seperti misalnya hubungan pertemanan antara saya dengan Bang Peri. Ya kan pasti memilah-milah. Apa yang positif dari kita berteman? Kan itu pemilahan. Tapi kalau tidak ada yang bisa kita dalam artian membawa manfaat untuk kita, ya pilihan-pilihan itu percuma. Betul. Pilihan ini kan akan menjatuhkan kepada pilihan kita yang sebenarnya. Kan dipilah dulu. Seperti kita untuk memilih pasangan hidup. Nah, anggaplah seperti istri. Kan kita pilah dulu seperti itu. Karakter, kemudian bagaimana agamanya, bagaimana ilmu pengetahuan dan pendidikannya, ya barulah kita menyatakan ada rasa yang timbul. Yes. Tapi dibocorkan nggak apa-apa gitu ya. Ada apa? Ada masalah ya. Iya. Ini bocoran sebenarnya ini rahasia, tapi jadi bocoran ini. Nah, Tapi tetap juga kembalikan sebagai baik manusia. iya, itu tetap itu tidak bisa Luar lepas biasa. daripada kodrat kita sebagai manusia. Luar biasa. Itu yang jelas sudah. Kemudian nih Ketua, ada pertanyaan yang menarik sekali. Kenapa Ketua kita undang? Karena memang banyak yang request kepada kita ini sama podcast Peri Bahagia, hadirkan, aku bilang ya, Ketua Perindo, hadirkan Ketua Perindo, belum. Untuk apa? Oh tanya, iya kan? Di bulan November itu kan akan ada pertarungan. Mati. Kan menarik sekali Ketua. Rame. Karena di berita sebelumnya, ya kan, di media, ada di salah satu media itu menyatakan Betul. siap juga mewakafkan diri untuk Kabupaten Berau. Kalau di Pinang, wakil bupati aja Ketua ya. Siap. Wakil bupati ya. Iya. Itu gimana itu Ketua? Yang jelas di awal kami akan menyelesaikan seperti apa perjalanan kami ketika kami diberikan satu amanah dari masyarakat dan alhamdulillah terpilih untuk sebagai wakil masyarakat. Selebihnya untuk isu yang berkembang terhadap kesiapan kami dipromosikan sebagai wakil bupati, semuanya bisa terjadi. Bisa. Apa yang tidak bisa terjadi? Tetapi semuanya juga kita akan kembalikan kepada masyarakat. Hak kedaulatan yang tertinggi adalah di masyarakat. Ketika mereka mempunyai penilaian
ketika mereka mempunyai pandangan bahwa seorang Agus Pancau menurut mereka adalah merupakan salah satu putra terbaik yang dapat membawa Kabupaten Berau sebagai kabupaten yang berhasil dan maju dan berkembang, tidak ada salahnya. Kami kira tidak ada salahnya. Siap ya. Siap, insya Allah. Siap. Tetapi setidak-tidaknya PR yang ada, Ya. ya kita jalani dulu. Oh. Ini yang suka dari ketua Perindro ini siapnya ini ya. Siap. 5M sudah ada apa lagi? Ya. Jadi sebelum kita melangkah ke November nanti ketua, seandainya kan sudah ini kan udah lama kan kita keputusan KPU sudah nanti Ya. dilantik apa segala, ya kan? Kan ada 30 anggota dewan nanti. Ya. Komisinya itu ada komisi 1, komisi 2, komisi 3. Iya. Itu sembarang aja ketua, diletakkan di mana aja siap ya. Ya, setidak-tidaknya kami juga akan mencoba menempatkan diri kami sesuai dengan bekal pengalaman dan ilmu pengetahuan yang ada. Karena apabila kita ditempatkan pada satu tempat yang dalam artian itu bertentangan dengan pandangan kita, ya, anggaplah seperti bahasa guyon, seorang yang mempunyai skill menjahit sepatu, ketika dia tempatkan di penjahit baju, maka pekerjaan itu tidak akan sempurna. Jadi skill dan termasuk pengalaman, ilmu pengetahuan itu juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Berarti masuk di komisi pendidikan gitu. Ya ada sih komisi-komisi yang memang dalam pandangan kami di komisi 2 juga menurut kami juga cocok. Cocok ya. Komisi 2 pertambangan nih. Pertambangan, mengawasi perkebunan. Berarti banyak kebun ini. Siap. Di mana Bu? Ini ada istrinya di dua kebunnya sudah Ibu. Mau siap masuk komisi 2 ini Bu. Tapi kemarin istri all out juga ya? Keberhasilan seorang suami tergantung dan terletak doa seorang istri. Dan kami tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa kehabisan energi, karena spot lahir batin doa Dari istri. Ya. Kita belajar dari beberapa pengalaman kepala negara. Soekarno sangat terkenal. Begitu Ibu Tin wafat, Soekarno tumbang. Begitu. Soeharto. Ya, Soeharto, mulai dari Soekarno. Jadi di balik kesuksesan seorang suami ada juga doa-doa istri yang memberikan salah satu dorongan semangat lahir batin, spirit. Itu yang sangat kami bangga dengan istri kami, dan dia tidak pernah merasa lelah dan dia merasa yakin bahwa semuanya itu akan berjalan baik-baik. Itu pada injury time, perhitungan suara. Bagaimana perasaan sih? Insya Allah. Panggilan masih romantis. Antara sayang dengan ayang. Wah, ini juga penting. Panggilan juga harus dimaknai bahwa itu adalah salah satu bunga-bunga rumah tangga. Sangat penting. Luar biasa. Dukung all out Bu ya. Nanti kita panggil istrinya biar orang tahu juga. Ya. Kemudian ini bagaimana melihat peran pemuda? Jadi setelah jadi nanti dilantik gitu kan, setelah jadi anggota dewan, kan melihat peran pemuda ini kan penting juga, penting sangat sekali kan. Cara merangkulnya nanti ya apa ya? Ya. Makanya kita akan memberikan ruang-ruang sehingga para pemuda kaum milenial ini mempunyai tempat ya, karena kalau tidak kita yang memperhatikan siapa lagi, sehingga isu-isu negatif tadi apabila mereka juga diberikan kesempatan dengan skill dan ilmu yang mereka peroleh,
ini sekira tidak terlalu sulit untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Berau. Ya, beberapa tadi seperti yang kami sampaikan, kita kasih ruang dia untuk di kegiatan olahraga seperti futsal bola. ya, seperti Mobile Legends. Mereka berkesempatan dan itu bisa dijadikan sekaligus sebagai filter. Kan kalau orang mempunyai prestasi, dia pasti Oh iya, menghindari hal-hal yang negatif betul. karena dia sudah punya prestasi. Prestasinya. Ya, prestasi inilah yang bisa sedikit menggeser, mengurangi asumsi-asumsi bahwa kaum milenial itu tadi yang bilang kami sering dikait-kaitkan dengan. Sekira ruang dan tempat itu harus dibuka seluas-luasnya agar para kaum milenial ini ada kesempatan. Oh berarti titik poinnya ini Partai Perindo yang dipimpin ketua ini siap akan membuka ruang sebesar-besarnya untuk kaum milenial pemuda-pemudi Kabupaten Berau. Betul. Karena kan Partai Perindo ini kan punya beberapa unggulan ya. Salah satunya UMKM, usaha mikro kecil menengah. Bagi gerobak salah satu. Ya, kita sudah berperan. Jadi setiap usaha itu juga harus mempunyai legalitas. Kami sudah hadir di 2 kartu. NIB, nomor izin berusaha, dan NPWP. Itu kita sudah fasilitasi. Mereka kita survei yang ada usaha, karena kalau mereka dilengkapi dengan izin yang lengkap, ketika mereka ingin membangun kemitraan dengan Partai Perindo, karena kan di situ kan pasti ada dana, ada kos yang kita pertanggungjawabkan ketika kita memberikan bantuan modal usaha. Kita sudah hadir. Bahkan kami sudah memberi kelonggaran di dalam kaum milenial, itu sudah membuka pelatihan kursus komputer gratis. Sudah berjalan. Sudah itu ya? Sudah berjalan. Dan alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat mereka sudah lulus dan memiliki sertifikat. Mengapa demikian? Ijazah memang merupakan salah satu hal yang mutlak untuk kita mencari pekerjaan. Tetapi apabila dilampiri dengan keterampilan, itu lebih memudahkan lagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kita sudah hadir. Inilah yang mungkin penilaian plusnya dari kami yang baru hadir sebagai juragannya daripada Partai Perindo. Dilihatlah dari sisi kemanfaatan. Seperti itu Bang Peri. Itu luar biasa sekali. Iya. Jadi sejalannya lupa saya tadi tanya. Sejalannya dengan berkampanye itu yang paling banyak titipan aspirasi dari hasil kampanye itu apa? Program yang terkait dengan masalah banyak sih ya. Ada dia menyesuaikan pada kondisi-kondisi atau tempat tertentu. Karena satu daerah yang kita kunjungi, anggaplah kalau kami lagi mengadakan roadshow atau sosialisasi di Kampung Merancang. Keberadaan masyarakat di sana berbeda dengan misalnya kami mengunjungi salah satu tempat seperti di Sawit 198. Kebutuhan sangat berbeda. Per hari ini kami selaku mantan pendidik sangat miris melihat bahwa di sana masih saja ada anak-anak yang berjalan kaki kurang lebih 3 km untuk sampai ke sekolah. Ini 3 kilo itu? 3 kilo. Dan ini kami sendiri melihat dan menyaksikan, dan ini yang disampaikan. Per hari ini dengan kondisi APBD Berau yang cukup besar, rasanya miris sekali kita masih pendidikan di Kabupaten Berau ada yang tidak terlayani dengan baik. Dan kami sudah punya pemikiran bagaimana caranya kami nanti mudah-mudahan kami punya program-program yang terkait dengan pendidikan. Mungkin di sana kami akan pengadaan salah satu antar jemput siswa dengan itu tadi program-program Perindo. Setidak-tidaknya bisa saja minibus atau dengan mobil-mobil yang lain yang kita anggap layak untuk memberikan motivasi sehingga anak-anak yang bersekolah itu tidak patah semangat. Coba bayangkan Mas Peri, dia berjalan 3 kilo sampai ke sekolah, bagaimana apa yang dapat dia terima dengan lelah seperti itu. Mudah apapun pendidikan yang dia Kalau capek ya
Kalau kita sudah capek, karena kami mantan guru paham betul Merasakan, ya, seperti apa guru bisa beradaptasi ketika di dalam satu ruang kelas ada yang dengan pemikiran yang lambat, ada dengan pemikiran yang sedang, dan ada dengan pemikiran yang cerdas. Guru berdiri di mana pada waktu itu? Kalau dia berdiri pada tempat yang anak yang lambat, ada dua anak yang dikorbankan yang pemikirannya sedang dan cerdas. Kalau guru berpihak kepada anak yang cerdas saja, ada dua anak yang dikorbankan yang lemah dan sedang. Nah, inilah bahwa di sana juga ada namanya ilmu pedagogik. Ya, kita bisa membaca karakter, pemikiran, jiwa anak di situ. Itu kami dalami. Jadi setiap guru, ya kita boleh saja disebut guru, tetapi guru seperti apa dulu? Ya kan, karena kehadiran guru itu untuk menciptakan agar generasi anak bangsa ini menjadi anak yang cerdas, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia, apabila dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas, kita tidak tertinggal dengan dunia-dunia yang bersaing dengan Indonesia. Saya kira seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari dari tim kita ini. Apa pesan dan harapan Pak Ketua untuk masyarakat Berau, terutama bagi generasi muda dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik? Dan bagaimana tantangan dan kritik mungkin dihadapi selama masa jabat dan Ketua nanti, dan bagaimana Ketua berencana untuk terhubung dengan konstituen pemilih Pak Ketua selama ini? Ya. Saya pikir ada dua hal yang harus kita ciptakan untuk Kabupaten Berau menjadi salah satu kabupaten yang disegani. Ya. Saya kira kita ciptakan dulu rasa nyaman dan aman. Apabila itu bisa tercipta, saya pikir seperti apa yang disampaikan oleh kepala pemerintahan dan bupati, kita potensi alam kita sangat luar biasa. Ya. Saya pikir di mana-mana wisata juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Tapi jangan lupa bagaimana kita bisa menarik minat para wisata dengan harus menciptakan kedua hal yang saya tersebut, aman dan nyaman. Karena mereka pasti akan bercerita, pulang dari Derawan, pulang dari Maratua, mereka akan bercerita. Cerita apa? Pasti cerita yang akan dibawa yang pada cerita-cerita yang hal positif. Kalau dia menceritakan bahwa di sana nyaman, di sana aman, dan tidak menutup kemungkinan semua orang yang ingin datang ke Kabupaten Berau itu akan berlomba-lomba. Karena tadi ada dua hal yang bisa menjamin kenyamanan dan keamanan para turis apapun itu, lokal, mancanegara dan sebagainya. Dan bahkan kami tadi di bandara sempat berpose dengan turis yang mau ke Maratua, luar biasa. Dan kita sudah patut bersyukur bahwa telah hadir penerbangan yang bisa menghubungkan antara Berau Jakarta, Jakarta Berau, antara Berau Surabaya, dan Surabaya. Ini merupakan salah satu yang patut kita syukuri. Ya, kita melihat bahwa pembangunan di Kabupaten Berau juga bisa dapat berjalan dengan baik. Ya, kita bisa menikmati dan merasakan itu semua. Dan tapi jangan lupa bahwa di sana ada tugas dan tanggung jawab kita. Banyak hal-hal yang harus tetap kita jaga, kita lestarikan. Dan kemarin pada waktu Musrembang, kami memperjuangkan museum batubara yang sekarang sudah direnovasi yang kedua kali. Dan kami meminta langsung kepada Bupati yang hadir selaku pengawas dan pengontrol agar setidak-tidaknya setelah Lebaran museum itu dapat kita fungsikan. Dan kami orang yang pertama untuk memberikan dukungan secara penuh agar itu tidak sia-sia. Karena kami lihat di awal itu dulu renovnya kurang lebih 600 juta gagal. Dan tahun ini turun lagi anggaran dari pemerintah itu kurang lebih 1, sekian luar biasa. 1 M lebih lah. 1 M lebih. Nah ini yang harus kita sama-sama. Kami juga minta keterlibatan langsung dari peran-peran media. Kami sudah mulai menginventarisasi barang-barang apa nanti yang bisa kita promosikan di sana. Karena ini nilai sejarah.
yang harus kita pertahankan sampai ke anak cucu kita yang akan datang. Kalau kalau tadi bilang ketua ini adanya sejarah, memang sejarah itu ketua. Siap. Setahu saya itu, seingat saya itu masih kecil-kecil saya itu kalau lebaran kedua tuh ke Teluk Bayur udah. Dan jangan lupa Stan Cullen bahwa salah satu klub sepak bola yang cukup besar dan ternama, Ajax Amsterdam, dan itu pernah merumput di lapangan, ya pernah main di lapangan yang sekarang kita jadikan alun-alun. Itu bukti sejarah yang tidak bisa kita lembaran bukunya kita tutup. Dan sampai hari ini pun itu akan merupakan salah satu nilai sejarah yang sangat bermanfaat. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang juga nanti kami pelan-pelan akan menginventarisasi dan itu tetap kita kembangkan seiring dengan berjalannya perkembangan Kabupaten Berau ke depan. Tetap harus kita pertahankan. Jadi pembicaraan kita ini di beberapa menit ke depan berjalan ini luar biasa sekali, ya kan? Jadi Ketua Perindo ini mulai dari kita saksikan sama-sama support olahraga, support pendidikan, support wisata, lengkap ini Ketua. Lengkap. Ini biar satu mencakupi segalanya. Termasuk kebudayaan, seni, dan alhamdulillah kita Teluk Bayur baru melaksanakan hari jadi kemarin Teluk Bayur yang ke-112, yang mana di dalamnya itu tadi menghidupkan kembali nilai-nilai seni dan budaya. Karena kalau itu tidak digali dan kalau kita tidak memulai, dan itu akan hilang, tergerus terbawanya oleh waktu. Itu. Jadi siapa lagi kalau tidak kita? Mungkin kami bisa jadi pemikir dan pendorong, sebagaimana bahasanya Sung Ing Madio Mangunkorso, ya kan, Tuturian Daryani. Itulah kami hadir di situ sebagai orang yang memberi pergerakan di awal, di tengah kami mengangkat, di belakang kami mendorong. Itu kepada siapa? Kepada generasi, ya tadi kepada kaum milenial. Ini yang kita berikan tempat, kita ruang, kita berikan akses. Jangan mereka kita amputasi. Nah, ini yang tidak jalan. Jadi berbagai kegiatan tadilah mereka kita beri kesempatan bertanding. Di sana kan ada terus. Kita tidak membayangkan, kami juga baru hadir, seperti apa sih keistimewaan Mobile Legends itu? Bang Peri sudah pernah ngikuti belum? Ternyata di situ skill yang dipakai, bagaimana caranya mereka bisa satu antara lain bisa memenangkan kompetisi. Kompak dia. Iya, di situ bangunan tim itu luar biasa, Pak. Kita tidak bisa membayangkan itu. Ada kemampuan cara berpikir mereka, bisa saja kita menganggap itu hal yang sangat sederhana, tetapi secara prakteknya itu luar biasa, Pak. Karena kalau kita ingin memenangkan satu pertandingan, kan berarti kita harus ada bekal ilmu. Betul. Di situ ternyata bagaimana Bang Penny harus tumbang dari saya harus ada strategi. Harus ada skill, harus ada kemampuan. Ada di situ yang dalam artian bernilai sangat luar biasa. Ambillah kaum milenial itu tadi. Pelan-pelan banyak ya, banyak uang. Luar biasa. Jadi Perindo ini hadir betul-betul memberi warna sekali, benar sekali. Ya. Maupun di kaum milenial sampai di kaum yang tuanya. Ya. Kalau yang kedekatan emosional yang sudah ya sepantaran ketua lah umur 50, 60, program apa nanti yang akan disajikan? Ya, banyak sih sebenarnya yang dalam artian, makanya tadi kami bilang kita lebih melihat kepada situasi dan kondisi tempatnya. Nah, ini kira-kira apa yang cocok, yang dia butuhkan. Ya, karena kita tidak bisa memaksakan satu pemberdayaan yang mana nanti hasilnya akan sia-sia karena tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di tempat tersebut. Salah satu contoh, misalnya kalau di Kampung Merancang Ilir, kita lihat, kita inventarisasi,
masyarakat ini penghidupannya lebih banyak di darat atau di air. Betul. Kalau dia dalam artian nelayan, berarti yang kita dorong nelayannya. Jadi aspirasi nanti dilihat di Iya. suatu kondisi. Kan kami selesai ini kan kami kan mempunyai hutang ya. Apa hutang kami kepada masyarakat? Janji yang Hutang kemarin. janji politik kami yang harus itu terrealisasi sehingga itu tidak membawa satu beban yang boleh dikatakan ketika kita tidak menepati janji itu sih kita bisa saja berdosa. Ini yang kami takutkan. Sehingga amanah inilah yang lebih kami jaga ketika mudah-mudahan dalam perjalanannya sampai nanti hari aja kami dilantik dan akan punya hitungan 100 hari ke depan seperti apa, 100 hari ke depan seperti apa. Planningnya sudah ada yang Planningnya tetap harus ada. Kemana yang lebih kita orientasinya yang lebih urgent atau lebih ini. Yang mana ibaratnya sifatnya ini masih bisa kita tunda. Yang mana ibaratnya ini dalam perjalanannya kita masih bisa sedikit bahwa ini mungkin tahun sekian tahun. Harus ada. Berarti mapping sudah dicatat tuh mappingnya sudah ya. Sudah. Dan Berdasarkan kami, kampanye kemarin ya. ya, dan kami tidak pernah merasa kecewa dan putus asa ketika politik itu satu sama lain mempunyai pemikiran yang berbeda. Karena banyak kekecewaan-kekecewaan yang kita temui karena nilainya ibadah, sehingga semuanya terobati bahwa inilah sudah jalannya Agus Uriansyah SPD diberikan satu amanah sebagai calon legislatif Dapil 2 Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Segah. Nah, ini tidak bisa dinilai dengan apapun. Kepuasan batin tidak bisa diukur dengan materi. Betul. Nah, inilah yang memberikan kami semangat. Jadi ketua kita sudah mungkin ada di penghujung ini ketua. Siap. Ya, jadi kan ketua sudah jadi alhamdulillah sudah terpilih. Alhamdulillah. Ya, tinggal ukur jas saja. Ukur jas. Istri ngukur kebaya. Oh, gitu, jadi siap membuka ruang, Pak ya. Siap membuka ruang. Siapa saja bisa Dan gabung, siap ya. dikritik. Siap dikritik ya. Kritik yang sifatnya Membangun. Kemudian kalau punya ada yang mau bergabung ke Perindo, siap, saya mau siap di dapil ini siap juga. Ya, setidak-tidaknya kami kan juga akan menyesuaikan diri. Karena kami mempunyai satu kursi, tetapi tetap juga satu kursi ini nilai yang sangat berharga. Betul. Karena di dalam komposisi untuk pasti ada nilai-nilai bahwa kita itu bisa saja nanti dengan koalisi partai ini. Kalau untuk berkoalisi ke partai lain belum ada gambaran. Banyak sih penyampaian kami, ini kan masih terlalu dini ya. Kami tetap juga harus menghargai etik. Karena kami belum menyampaikan laporan keberhasilan kami ke ketum. Karena semuanya itu pasti rekomendasinya dari ketum. Dan bahkan bisa saja kami nanti berkoalisi dengan partai A, partai B, tetapi harus ada restu. Tetap arahan dari Harus ada arahan. ketum ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ketika kami nanti dipinang menjadi orang nomor 2 kan. Nah, ini Itu harapan terbesar juga ya. harapan terbesar, semuanya bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya. Untuk penutup podcast kita ini ketua ya kan, karena sang istri juga dibawa ya kan, ketua bisain lah ucapan terima kasih kepada pemilih dan harapan ke depan sebagai apa gitu, apa harapan. Ya. Bu bisa dampingi Bu. Kadang mau dilihat deh, damping aja Bu, gak apa-apa Bu. Jadi Bu, inilah istri dari Pak Agus Uriansyah yang selalu kasih semangat. Ya. Kamera. Ucapannya Pak. Ya, yang jelas pertama-tama dalam keadaan apapun kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dengan segala petunjuk kita sudah diberikan, seperti saya secara pribadi sampai seperti ini, itu tidak terlepas dari hubungan yang sangat baik
dan Agus Uriansah atau Agus Pancau hari ini tidak ada apa-apanya kalau semuanya itu tidak diberikan satu amanah dari masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan, suaranya yang begitu berharga bagi kami, dan kami akan insya Allah membayar hutang-hutang janji politik kami sebagaimana kami yang telah diberi amanah itu akan terrealisasi dengan baik, karena kita ini adalah seperti yang kami sering ulang-ulang, manfaatnya nantilah yang akan tentunya dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi seluruh masyarakat yang memberikan dukungan kepada kami, baik pun itu dapil kecamatan Gunung Tabur, dapil kecamatan Teluk Bayur dan Segah, satu suara itu tentunya sangat berharga bagi kami. Dan satu suara pun itu yang sampai mengantar kami sampai ke titik hari ini. Itu sangat luar biasa. Mohon maaf jika dalam perjalanannya, baik pun itu Jumat berkahnya sahabat Agus, sosialisasinya Agus Uriansah SPD dalam kerangka itu dari Partai Perindo, ya kan, roadshow yang tentunya kami juga belum bisa memberikan secara memuaskan untuk keseluruhan. Setidak-tidaknya sudah ada upaya kami bisa berbagi dan membantu dan meringankan sesuai dengan porsi-porsi yang sudah kami laksanakan. Mungkin itu, semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal ibadah seluruh kebaikan yang sampai hari ini memberikan dukungan kepada kami dan kami sampai terpilih sebagai wakil rakyat, dan insya Allah kami akan amanah. Oke, siap. Itulah pesanan-kesan dari Pak Ketua Perindo Kabupaten Berau, Haji Agus Uriansah atau yang akrab juga dipanggil Agus Pancau. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.